Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak ibu yang sudah naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Tetap ikuti pembelajaran dengan baik dan selalu patuhi setiap aturan yang diberikan oleh guru agar hasilnya maksimal. Nah, pada pertemuan pertama di tahun ajaran 2020-2021, Ibu akan membahas materi tentang berita, khususnya menentukan unsur-unsur berita. Ya. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama ibaratnya dalam deretan makanan harian 4 sehat 5 sempurna. Ibaratnya tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Ada pepatah mengatakan, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, baik anak-anakku, untuk lebih mengerti apa itu berita dan apa saja unsur-unsur dalam berita, simak video berikut ini. Siapa yang tak mengenal kata berita? Setiap orang di dunia ini pasti mengenal kata yang satu ini. Hampir setiap hari, manusia selalu menonton, membaca, ataupun mendengarkan berita, baik yang berkaitan dengan topik perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Ada banyak sekali media yang digunakan dalam penyebaran berita. Mulai dari media cetak seperti koran dan majalah hingga ke media digital seperti website berita. Semuanya digunakan hanya untuk menyebarluaskan berita. Lantas, apa sih sebenarnya berita itu? Pada dasarnya, ada banyak sekali definisi atau pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai arti berita. Akan tetapi, hampir seluruh pendapat tersebut memiliki makna ataupun inti yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan
sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Berita mengandung unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu 5W plus 1H. 5W 1H tersebut diantaranya what, who, why, when, where, dan how. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan istilah adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Di antaranya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut. Yang pertama yaitu what atau apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, yaitu berita harus memuat siapa yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Yang ketiga yaitu why atau mengapa. Berita harus memuat alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Yang keempat yaitu when atau kapan. Berita harus memuat kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Yang kelima yaitu where atau di mana. Berita harus memuat lokasi kejadian. Dan yang keenam yaitu how atau bagaimana. Berita harus memuat bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Mudah bukan? Setelah kamu memahami keenam unsur berita tersebut, ayo kita tentukan unsur-unsur berita dari contoh berita yang kamu dengar dan baca dalam video ini. Yuk simak dengan baik pembacaan berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan
Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Teks tersebut ternyata memiliki unsur sebagai berikut. Ayo perhatikan dengan saksama.